to the edge. All my friends are dead. Yo, mantap teman-teman sekalian. Warga Surabaya, kembali lagi di Surabaya kan? Oh, iya. Local pride. Oke. Kembali lagi di Suwung Official. Saya hanya untuk konfirmasi kemarin dengan tim Suwung Wengi Official karena kita akan berubah dengan Suwung Wengi kan horor ya. Kemarin kan kita cerita horor dari eksplor horor. Lupa, kan kita kan sekarang ganti menjadi Hero City Official. Oh iya, Hero City Official. Kita masih ngalih kono dari sini. Bangga jadi warga Surabaya. Man tetap support channel kami yaitu Hero City Official. Mohon doanya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Tombol lonceng di atas. Oke, hari ini kita dari Hero City Official lagi cerita santai, obrolan santai kita. Ya mungkin lebih tepatnya inner circle aku dengan Mas Omen lah, ya dulunya. Dulu kita teman-teman mungkin ya sekarang ya masih lah sedikit-sedikit kita sering namanya dugem. Mungkin teman-teman sekalian udah ya nggak asing lah dengan kata-kata nightlife atau dugem di tempat, apalagi kan kita kan tinggalnya di Surabaya. Jadi banyak lah tempat kayak Foreplay, 360, ya kan, terus apa namanya, Jimis dan lain-lain sebagainya teman-teman. Itu dulu kita pernah punya pengalaman apa sih, Om? Wah, diceritain dong. Lebih parah sih. Lebih ke black circle. Black circle. Alkohol. Ya pasti dong. Wanita. Ya itu itu Bungkus bumbunya lah. Bungkus membungkus. Ya itu kayak kalau bungkus membungkus lah. Sorry teman-teman, mungkin teman-teman masih paham lah. Iyalah. Apa itu bungkus membungkus ya? Tapi itu dulu. Ya itu dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu. Kalau sekarang sih mungkin kita lagi ya senang-senang, kalau teman-teman tahu tipsi lah. Tipsi ya. Ngobrol santai sambil minum kayak gitu. Jadi gini teman-teman, mungkin orang itu nggak tahu apa sih yang kita rasain, apa sih, kenapa sih kok kita sampai bisa masuk ke dunia perdugeman, atau ya orang bilang ya dunia malam lah, dunia malam atau dunianya sajat lah. Kalau orang mikirnya kita pasti lah bajingan lah, apa alkoholik dan lain sebagainya. Tawuran ya pasti ada. Setiap orang mabuk pasti resek. Jadi aku juga mau cerita sama Ahong. Kenapa sih, Om? Kamu waktu itu kenapa? Apa yang kamu rasain ketika kamu kok bisa dugem? Waktu itu ada apa? Pasti kan ada alasannya, kan? Aku stres. Waktu itu kamu stres Karena pikiran dengan keluarga. Oh, waktu ada permasalahan keluarga. Sorry, aku singgung ya. Boleh ceritain nggak masalah keluarga? Oke. Jadi permasalahan keluarga aku ini jujur aja, aku terlahir dari anak yang broken home. Sama, Om. Sama toh? Sama. Dari kecil aku juga broken home. Aku broken home. Mungkin aku sosok ibu itu kayak bakso aja. enggak, maksudnya ya kasih sayang ibu lah, aku kurang. Tapi mintaku itu selalu ditepatin gitu. Ya alhamdulillah ya sih men. Nyokapku ini bisa jadi bokap, bisa jadi nyokap. Ya makanya kembali lagi aku ke dunia dugem karena teman-temanku, circleku itu yang bisa dengerin ceritaku, bisa ngasih solusi, mungkin ya mengurangi rasa penat lah. Tapi gini, yang aku bingung, padahal kamu di situ udah punya mama yang hebat. Hebat. Maksudnya kurangnya di mana? Kalau aku kan orangnya kan gini. Kenapa sih kok aku sampai masuk ke dunia perdugeman? Kenapa sih kok aku sampai minum? Karena apa? Waktu aku lulus SMA, kan? Itu aku umurku 19 tahun lah. Dan di situ juga bertepatan lagi downnya keuangan keluarga. Dan di situ aku bingung. Apa sih sing iso tak lakoni? Apa sih sing iso tak lakoni? Aku lulusan SMA. Ya kan? Aku kan di pengalaman apa? Padahal di situ
lagi kritis-kritisnya masa keluargaku, membutuhkan uang, bukan soal apa kan? Seenggaknya kan aku ingin bisa bantu lah, Iya. akhirnya di situ aku nggak bisa dan aku depresi ya, kan? Stres lah. Akhirnya aku coba mengalihkan pikiranku. Rasa penat itu, Bukan rasa penat, stres itu. lebih ke kamu tahu kalau orang depresi kan? Pengennya kan ngerasa nggak jadi itu nggak guna. Belum kita masuk ke dunia dugem, kita kenal salah satu teman kita namanya Kak Duti. Kak Duti ya? Iya Kak Duti loh. Kamu main jam berapa kok? Nggak cari ini mereka nanti Kak Duti yo. Coba. Coba SMS WA SMS. WA. Sumber dong. WhatsApp. Ya bang, tunggu. Nah ini. Kan Duti. Halo. Nah ini teman-teman temanku yang aku anggap sudah saudara. Teman kita nih namanya Kak Duti kan. Halo. Ya ini yang apa ya? Kiranya jadi Kalah buat mereka. kakak juga, orang tua juga yang dulu pertama kali kita dikenalin dugem sih sama Kak Duti ya. Parah ya. Rese nih mereka udah Parah ya, dugem. Tapi itu pembentukan karakter mereka sih. Makanya setiap anak broken home itu mereka punya sisi sendiri-sendiri sih. Tapi untungnya nih ya aku masih bisa ingatkan mereka lah. Cuma teman-teman yang lain jangan sampai lah kita keluar rumah itu baik-baik ya, pulangnya ya jaga nama orang tua baik-baik. Emang kita ngapain sih kok? Kayak gitu ya. Berantem mereka sukanya rese kampung. Kakak kan juga kan mereka juga jagain cewek-cewek. Oh iya sih. Tapi itu kan ngomong masalah 5 tahun kemarin. Ya. Kalau dari sisi Kanduti ngelihat kita dulu itu kayak gimana? Kelakuan kita gimana sih kok dulu? Nakal banget. Ya nakalnya cowok sih. Nakal teman-teman katanya Kak Duti teman-teman. Padahal kita loh polos anaknya. Iya makanya. Itu aku cerita ya kemarin yang waktu di foreplay sampai rolling door Rui itu sampai ambrol ya Kak. Ya itulah kenakalan remajanya anak-anak ya. Cuman teman-teman gini ya, di sini aku kasih pesan, kalian punya masalah, carilah lingkungan yang tepat buat kalian itu komunikasiin apa yang jadi persoalannya kalian. Karena jujur ya, hancurnya seseorang itu karena lingkungan gitu loh. Kalau kita nggak pinter memilih lingkungan atau inner circle yang sehat, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi gini kok, kan menurutku gini, banyak juga anak-anak ya kan, remaja sekarang ya kan, dia nggak broken dong. Dia punya keluarga yang menurutku sih baik lah. Mampu dan sehat ya, gitu kan. Iya ya, agamis ya kan, bilangnya kan agamis, cuma kan nggak menutup kemungkinan kalau dia nakal. Ya karena balik lagi lingkungan Berarti ya. mau broken home, mau di kalangan keluarga mampu atau sederhana, lingkungan gaya hidup itu adalah penghancur dari segalanya. Menghancur segalanya, destroy. Tapi bersyukur sih aku inner circle ini kebetulan teman-teman mereka yang memang juga broken home juga, cuman mereka lebih bisa dikasih tahu. Padahal menurut orang tua mereka nih mereka pembangkang nih. Tapi di rumah saya lebih tepatnya aku dulu punya rumah pokoknya di rumahku itu semua orang itu sekarang saya nggak punya pembantu, apapun itu yang mereka nggak pernah kerjain di rumah harus kerjain. Mandiri lah. Harus mandiri. Karena buat aku gini, lu makan tinggal makan, mau Ya, ngapain, bener. rokok tinggal ngerokok. Masa mau beresin aja masa tunggu disuruh sih? Masa lu nggak diajarin sih? Setuju. Gitu loh. Keren. Ya teman-teman, jadi dulu waktu kita, ya contohnya aku kan dulu kan sering nggak pulang ke rumah teman-teman. Ya ini karena aku juga mikirnya kan, aku juga mau balas budi lah.
dalam artian dulu waktu aku depresi, stres ya kan, sama Aung juga dulu sering banget ke rumah Kak Duti. Sering. Jadi hampir sebulan nggak pulang ke rumah Kalau teman-teman. Aung lebih lama nih. Oh, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Men. Bisa 2 tahun Bertahun. nggak pulang itu. Jadi banyak sih pelajaran hidup yang aku pelajari di luar di rumahnya Kak Duti ini untuk menjadi karakter lebih kuat lah. Bener sih Om. Benar ya. Om, Hah? oh, Kak, aku tak ke toilet dulu ya, bentar ya. Jadi tinggal Nah, kita iya. berdua ini, Kak. Ya, setidaknya ini kan aku lagi cerita tentang black circle, alkohol. Ya mungkin dulu masih zaman-zamannya aku bangkang. Hal yang nggak tabu lah kalian tahu. Cuman lebih tepatnya kalau kalian cowok belajarlah untuk bertanggung jawab, yang cewek pinter-pinterlah kalian dalam memilih pasangan. Benar. Jadi jangan sampai kalian nakal, kalian ini melakukan hal yang mungkin membuat kalian itu zaman sekarang gitu, mana ada sih pola pacaran yang sehat gitu loh. Cuman jangan udah tahu nggak sehat tapi jangan malah dihancur-hancurin gitu loh. Iya, itu semua itu pilihan hidup sih, mau jadi hancur atau mau jadi baik. Benar. Itu prinsip Prinsip pilihan hidup. pilihan hidup. Mau jadi apa? Mau jadi yang baik buat orang lain, atau untuk jadi penyakit buat orang lain, atau mau jadi penyemangat buat orang tua, itu pilihannya di diri kalian sendiri. Kesuksesan hidup ya teman-teman ya ada di tangan kalian sendiri. Apapun keputusan hidup yang kalian ambil itu baik buruknya di masa depan nanti itu penentuan dari kalian hari ini apa yang kalian lakukan. Benar. Kalau kalian nggak mau gagal, belajarlah tiap hari, banyak bergaul sama orang yang lebih tepatnya menjauh lebih tua supaya bisa ngasih masukan, ngasih wawasan juga supaya kalian jadi pribadi yang lebih baik. Benar. Jadi aku sedikit cerita aja ya Kak ya. Kenapa dulu aku tuh dibilang bejat banget teman-teman. Kalau aku merasa sendiri tuh, oh aku sampai separah itu ya Kak ya. Jadi Kak Duti lah yang tahu dulu aku seperti apa. Berantem di tempat dugem, hampir pecahin botol kepalanya orang. Jadi itu karakter karakter dari dia karena dia terdidik dari seorang ibu yang keras menghadapi hidup ini. Dia single parent, jadi akhirnya ke anak cowok jadi anak cowok jangan sampai benar. kayak gitu. Akhirnya kebawa lah ini keluar rumah. Akhirnya dia setiap ada orang ngapain nggak terima, setiap ini nggak terima. Sebenarnya itu salah teman-teman. Jangan sampai seperti itu gitu, seperti Kak Ahong ini. Salah teman-teman. Jadi sisi negatifku yang dulu jangan pernah ada ditiru sedikit pun. Aku sekarang bukan ngomong untuk berubah, tapi lebih mikir pendewasaan diri aja sih. Umur nggak ada yang tahu. Umur semakin lambat laun akan semakin menua. Jadi aku sedikit cerita ya kan ya. Kenapa aku lepas dari dunia seperti itu? Orang-orang terdekatku diambil dengan Tuhan. Bahkan dulu aku nggak dekat dengan Tuhan. Yang di pikiranku cuma have fun, minum, kumpul dengan anak-anak, dugem di mana, kerja. Kan dulu pulang kerja di rumahnya Kak Duti. Bagus sih sebenarnya. Mungkin banyak hal baru yang bakal dia rasain. Dia cabut dari rumah saya, nggak tahu deh. Terus baru ketemu lagi ini dengan pribadi yang berbeda lebih tepatnya. Nah, sedikit cerita kenapa aku bukan meninggalkan ya, mungkin sebelum virus corona ini adalah datang ke tempat dugem untuk sekali. Jadi biasa aja kan? Biasa aja, jadi ngurangin lah. Bukan ngurangin, rasanya emang beda. Emang Karena beda. sebelum itu mungkin kamu sudah berkegiatan yang lain seperti manusia normal.
malam tidur, pagi bangun, ya pasti beda dengan apalagi usia kan udah juga nambah. Nggak mungkin juga lah kamu nyaman ketika kamu di tempat dugem. Oh, karena kamu dulu udah pernah ngerasain, mau dimanapun itu. Jadi ya orang terdekatku ini diambil. Orang terdekatku mulai dari papa, oma itu yang nenek, terus papa tiri, dan yang pertama ini papa kandungan. Di situ aku mikir, disitulah aku mandiin jenazahnya papaku sendiri. Ya Allah, orang kalau sudah diambil nggak akan bisa sujud lagi, nggak akan bisa menikmati rasa sujud itu seperti apa. Di situ aku mikir, langsung kebuka pikiranku itu, separah itu ya aku dulu. Ya karena hidup ini tidak melulu senang, bahagia. Dalam hidup pasti ada sedih. Cuman yang bisa kita ambil dari sini, ketika orang tua kita masih ada, mau sekeras apapun mereka, sejahat apapun mereka tetap orang tua kita. Nggak ada niat orang tua itu ke anak itu jelek, nggak ada. Mungkin kita bakal judge, oh mama jahat, oh papa jahat. Padahal enggak, sebenarnya mereka tuh sayang sama kita. Makanya mereka tegas, disiplin. Lebih kadang apa yang kita mau nggak diturutin itu wajar gitu loh. Jadi kalian harus tahu kemana kalian harus sharing, kemana kalian harus bercerita, supaya kalian tidak terjerumus yang namanya kenakalan anak zaman sekarang, lebih tepatnya. Tips buat kalian, ketika kalian merasa tersudut, terpuruk, gak ada yang mau ngertiin kalian, kembalilah kepada yang atas, yaitu Tuhan. Karena mau kalian bercerita sama siapapun tidak akan merubah apapun. Tapi ketika kalian ingat, kalian bisa merasa, oh tenang banget. Kalian akan bisa berpikir jernih. Jangan lari ke hal-hal lain, mau free sex. Bila perlu berdiam diri, introspeksi diri, berusaha buat tidak menyalahkan orang tua atau lingkungan. Itu aja sih. Benar. Jadi tips dari Kak Duti seperti itu, teman-teman. Jadi aku masih ingat dengan kata-katanya Kak Duti dulu, bawa nama Tuhan di dalam sujudmu. Sampai sekarang, sampai detik ini, apapun itu, aku mengatasnamakan Tuhan. Itu yang bikin aku tenang hidupku sekarang. Ya bagus, karena memang kita hidup 1 kali 24 jam. Ada baiknya kita dalam 15 menit atau 1 jam itu mengingat kita nafas ini dari mana sih. Percuma kita hidup lempeng aja kerja rutinitas, tapi kita nggak tahu caranya bersyukur, kalian nggak bisa nikmatin. Padahal orang yang paling bahagia itu orang yang bisa merasakan syukur atas apa yang Tuhan berikan hari ini. Benar. Itu tips aku hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih untuk tips dari Kak Duti juga. Saya terima kasih untuk Mas Lukman juga, mungkin belum kembali dari kamar mandi Mas Lukman. Ini perut kayaknya orang nih. Makanya di sini aku kan tadi kan kontak Kak Duti main ke kontenku Kak. Jadi banyak pelajaran hidup dan aku mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya. Kisah hidupku, perjalanan hidupku seperti dulu yang kelam Beberapa hitam. karakter teman-teman dia yang ya sama, bisa dibilang sama sih, dengan latar belakang yang sama, cuman karakter ya nggak sama. Ya gitu aja sih. Terima kasih untuk Kak Duti yang sudah main ke Hero City Official. Jadi nantikan teman-teman yang sudah dukung channel ini, subscribe, like and share. Terima kasih untuk kalian. Jadi kalian kalau ada challenge, ada cerita apapun, ceritain ke saya, DM ke saya di bawah ini. Saya mempamitkan diri, mengundurkan diri atas nama Hero City Official dan Mas Lukman. Saya Ahong.
Dan terima kasih lagi untuk Kak Nuti yang sudah main ke Hero City Official. Sama-sama. Nantikan video kami selanjutnya. Tetap dukung terus Hero City Official guys. Dan And selamat see you malam. next time. See you.